Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa podcast PCNU Kota Malang yang berbahagia, malam ini kita kebetulan kedatangan tokoh yang selama ini telah mewarnai dakwah-dakwahnya khususnya di Kota Malang dan Jawa Timur. Beliau adalah Dr. Kiai Haji Isrohun Najah, yang lebih nyamannya kita panggil dengan Gus Isgi Gus. Karena katanya kalau Gus itu masih boleh salah. Kalau sudah kiai gitu harus benar semua. Malam ini kita akan berbincang tentang makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, wabil khusus nanti juga menyinggung bagi umat Islam dan generasi Z. Suasana kemerdekaan di Kota Malang ini telah muncul dan diwarnai berbagai macam seperti bendera, seperti umbul-umbul dan sebagainya. Namun apakah benar kemerdekaan itu hanya bermakna kegembiraan saja? Mari kita bahas bersama dengan Gus Is. Kira-kira gimana Gus, makna kemerdekaan yang sebenarnya untuk bangsa Indonesia gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'dah. Mas Khairul Soleh yang luar biasa, kita yang pertama harus bersyukur, di Agustus 2024 masih diberi kesempatan oleh Allah menghirup udara segar, kita masih bisa menikmati hiruk pikuk kehidupan di sekeliling kita dan dinamikanya, baik hiruk pikuk itu ada di dunia maya maupun di dunia nyata. Tetapi saya kira di bulan Agustus ini tensi dari hiruk pikuk kita sedikit akan menurun, karena kita konsentrasi barang sebentar untuk secara seremonial memperingati, lebih tepatnya bukan memperingati, merayakan kemerdekaan. Sekalipun menurut saya diksi peringatan itu tidak boleh hilang dan harus implementatif. Wujudnya apa bisa kita terjemahkan. Kalau perayaan itu it's okay, karena itu euforia dari sebuah kemenangan-kemenangan, sekalipun kemenangan yang dirasakan hari ini oleh kita semua yang hidup di masa hari ini tentu beda dengan euforia kemenangan pada masa di mana kemerdekaan itu kita raih. No problem sesungguhnya, simbol-simbol kenegaraan yang bisa menguatkan kecintaan atau nasionalisme pada generasi hari ini dengan apapun itu. Mestinya saya kira di beberapa mall biasanya kalau menjelang hari raya dari lagu religi kemudian kalau seperti ini sering lagunya Gombloh gebiar-gebiar itu selalu dikumandangkan di sana sini. Saya kira kita tidak sampai punya target, tetapi setidaknya mengingatkan bahwa ini adalah Agustus yang kita harus beragustusan. Memang ada sesuatu yang menurut saya perlu dipikirkan bersama agar entitas atas nama anak bangsa Indonesia itu tidak hilang. Kapasitas kita sebagai bagian dari masyarakat atau warga dunia yang tanpa sekat itu, tapi bagaimana masing-masing kita ini tidak boleh tercerabut tentang kesejarahan kita atas nama sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang secara historis kita semua tahu kita mengalami penindasan penjajahan yang luar biasa. 350 tahun itu bukan masa yang pendek, itu berarti berapa generasi, 6 atau 7 atau 8 generasi.
kita dijajah oleh Belanda, kemudian ditambah lagi oleh Jepang 3,5 tahun. Yang menarik itu kan model, kalau tadi disinggung-singgung dakwah, model dakwah yang luar biasa itu, siapapun yang kita kenal Wali Songo dan para penganjur Islam, ya siapapun yang tidak termasuk Wali Songo telah berbuat yang luar biasa, dan saya yakin itu jariah dari masing-masing di hadapan Allah SWT. Tapi bagaimana kemudian menginjeksi keislaman, menginjeksi atas nama bangsa yang harus merdeka, sehingga 350 tahun, ya, itu bukan masa yang pendek. Saya tadi bilang, kita tahu coba apa yang bisa diwariskan oleh Belanda kepada kita. Bahasa saja tidak, ya. Terlepas mereka itu merasa memberi kasta di atas kita, ya. Sehingga orang pribumi dianggap tidak layak untuk berbahasa Belanda. Sampai mohon maaf agama, ya. Itu sebenarnya waktu yang cukup sesungguhnya untuk mengalihkan pemahaman teologi masyarakat Indonesia menjadi orang yang beragama sama dengan para penjajah secara umum. Tapi nyatanya kan tidak. Sebelum dilanjutkan mungkin Gus, kalau dulu kan perjuangan kita untuk merebut kemerdekaan itu dengan cara berjuang. Artinya kita mengorbankan jiwa, raga dan semuanya. Nah, untuk hal yang sekarang yang tepat itu bagaimana? Saya harus sampaikan dulu, Mas. Ini terkait sekali perjuangan. Jadi hampir tidak ada jejak Belanda di Indonesia kecuali beberapa situs, tempat ibadah, kemudian peninggalan beberapa benteng, beberapa alat perang, ya. Hanya itu yang artinya melembaga sebagai sebuah ritual, ya, atau tradisi di masyarakat itu tidak ada. Mengapa begitu? Itu karena perjuangan para penganjur Islam yang luar biasa, sehingga tidak ada keterpengaruhan. Ini bagian dari ajarannya. Jadi sekian tahun nggak bisa mempengaruhi orang Indonesia, sehingga tinggal momennya ketika kemerdekaan itu diraih, ya, maka kita semua tahu, ya, bahwa kondisinya kurang lebih pada masa di mana Islam itu disosialisasi, disiarkan sampai pada waktu kemerdekaan itu masih sama, karena nggak ada orang Jawa bilang nggak ada labetnya, gitu, ya, karena penanaman lah, keimanan itu yang saya dan maksud, kecintaan tanah air itu yang saya kita, sehingga tidak terpengaruh. Betul. Di samping mohon maaf, mungkin juga persoalan cara. Jadi cara yang dipakai oleh para penganjur Islam di Indonesia itu begitu elegan, sehingga lebih membuat simpatik masyarakat Indonesia atau Nusantara waktu itu daripada yang dilakukan oleh komunitas lain. Karena itu ketika kemerdekaan yang kita semua tahu lah, karena terjadi benturan-benturan fisik, dan itu harus mengikhlaskan sekian nyawa harus hilang, ya. Itu bukan persoalan yang sederhana, ya. Orang yang kemudian kita sebut pahlawan, orang yang banyak pahala karena mengikhlaskan diri untuk membela negeri ini. Jadi pahlawan itu berasal dari kata pahlawan. Dari kata pahlawan itu kan orang yang mau menjadi wartawan, orang yang punya warta. Pahlawan itu artinya pahala, orang yang harapannya punya banyak pahala dari giat atau perjuangan yang dilakukan. Nah, memang kalau kemudian kita lihat, sebegitu perjuangan yang luar biasa masyarakat Indonesia atau Nusantara waktu itu. Ya, pertama harus kemudian persoalan revolusi. Ya, kemudian yang kedua persoalan, ya, bagaimana mengamankan ideologi, ya. Akhirnya artinya kita ini pernah orang dia bilang ketamon, ya, ketamon ideologi komunis, ya, 2 kali bangkit 48 sama 65, dan itu menjadi sejarah tersendiri di dunia. Hampir tidak ada negara yang kemasukan komunis yang tidak terpengaruh oleh
komunis. Tapi Indonesia ini luar biasa, 2 kali berontak, 2 kali bisa ditumpas. Itu semua juga luar biasa. Artinya cara-cara yang dilakukan oleh para penganjur Islam, para pejuang kemerdekaan untuk menyintai negeri, ya, diawali dengan komitmen keberagamaan ini yang luar biasa. Karena itu memang saya melihat ada sesuatu yang timpang dari sejarah yang sebegitunya. Makanya mohon maaf saya sepertinya hari-hari ini begini setuju. Kita berikan paparan film seperti Janur Kuning atau film-film sejarah yang lain, ya mungkin kalau dianggap itu tidak update, ya monggo direproduksi dengan konteks kekinian, yang tapi semangat nasionalisme itu harus ada. Seperti yang dijelaskan Gus tadi, kita itu sudah dijajah oleh Belanda begitu lama. Dan tidak merubah karakter maupun budaya kita, sehingga Belanda gagal, bahkan Jepang juga. Betul. Nah sekarang kayaknya kan generasi kita sekarang kan tidak sekuat. Nah itu yang bagaimana sekarang menanamkan makanya itu. Ini yang tadi saya bilang, kita harus mencoba mengevaluasi kembali mengapa itu menjadi tidak kuat. Karena itu saya bilang film-film itu perlu diunggah kembali, sekalipun jika dirasa terlalu jadul maka perlu ada reproduksi, ya, sehingga bisa diterima oleh komunitas hari ini tentang bagaimana perjuangan bangsa itu. Merebut kemerdekaan. Betul. Dan kadang-kadang saya suka meneliti orang, meneliti teman-teman, saya goda itu, apakah tidak ada kebohongan publik? Ketika kita bangga, coba aja nanti kalau ada karnaval, mesti ada siapapun, ya, dari mereka itu yang menokohkan sebagai seorang pejuang dan membawa bambu runcing. Logikanya di mana? Jadi perang yang Belanda itu sudah pakai bedil, pakai pistol, pakai meriam gitu. Nah, kita manual pakai bambu yang diruncingkan itu loh. Apa ya, nalar gitu loh. Bambu itu kan ya harus face to face. Kalau kemudian dilemparkan seperti lempar galah itu paling kan ya hanya berapa meter gitu loh. Apa menurut Gus Is itu sebuah hanya fiksi saja cerita tentang saya mencoba perjuangan itu. Mengungkit itu, ya. Apa ini tidak kebohongan publik, ya. Karena tidak ada orang yang menarasikan tentang kebenarannya kecuali Kiai Saifuddin Zuhri. Oh iya. Berarti jadi, memang terjadi. Ya, jadi Kiai Saifuddin Zuhri itu menarik, tapi ya itu sayangnya tidak ada orang yang mencoba menaraskan kembali, ya, untuk konteks kekinian. Jadi beliau itu dalam bukunya yang berjudul Guru Kurang Pesantren itu menceritakan bahwa memang betul itu bambu yang diruncingkan, tetapi bukan sembarang bambu gitu. Artinya bambu yang kemudian diriadoi oleh kiai di Temanggung, Jawa Tengah, sehingga atas izin Allah, tentu ada keterlibatan Allah. Dan itu kan seperti ceritanya zaman Rasulullah kan juga. Iya. Karena itu informasinya kan orang itu kemudian membawa bambu runcing, nyali untuk maju perang, sama dengan ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu, ya, meminta beberapa para syair untuk membuat syair seperti Atibai Al-Berjanji itu kan dalam rangka untuk melarutkan pikiran mereka, pengalaman mereka, seolah-olah mereka tinggal hidup bersama Nabi, yang Nabi itu memiliki keistimewaan, ya. Sekian kali perang itu dominan Nabi mesti menang. Mengapa? Perang salib itu, ya. Ya, itu ternyata hubun Nabi itu membawa kekuatan, motivasi yang luar biasa sehingga mereka menang. Gitu. Sama sesungguhnya, jadi tidak fiktif. Gitu. Hanya kemudian bagaimana hari ini melogikakan. Gitu. Apakah ada kekhawatiran dari penulis sejarah sehingga nggak pernah disebut itu. Gitu. Ya, kalau sampai kemudian menusuk itu kan seberapa lancipnya itu kalau nggak mungkin, kalau orang yang dihadapi itu sadar kan nggak mungkin, ya. Ya harusnya orang yang nggak sadar ditublas gitu sampai mati itu loh, itu kan. Atau bisa jadi katanya Gus tadi, ini apapun senjatanya, tapi yang bisa membangkitkan semangat itu diantaranya. Tapi memang itu nyata, ya. Jadi seperti diceritakan, dan saya orang yang percaya, jadi kiai
Abbas Buntet ya, yang diinformasikan menepil ketepil pesawat Inggris waktu itu jatuh itu orang nggak bicara tidak logis ya hari ini, tapi saya kira bisa diilmiahkan dalam konteks kekinian. Untuk generasi Z sekarang, ya. Kan itu tadi Gus Is salah satunya untuk membangkitkan dan biar merasa bersyukur tentang kemerdekaan ini dengan film-film dan sebagainya. Nah mungkin dengan sekarang ini apakah harus dengan film, mungkin dengan berkarya, mungkin dengan apa, tapi tetap ada. Bagaimana? Maksud saya film itu untuk mencoba mengembalikan mereka untuk tahu tentang sejarah bagaimana bangsa ini dimerdekakan. Oh, ternyata tidak sesederhana yang hari ini kita nikmati gitu. Karena itu seperti yang juga saya sampaikan di beberapa forum ya. Kita ini orang yang beruntung ya, karena bisa jenak melakukan aktivitas kehidupan apa-apa termasuk kehidupan keberagamaan. Kita bisa melakukan aktivitas sekolah, bekerja, beribadah sebegitunya. Ya, bagaimana dengan saudara kita yang ada di Palestina ya, yang masih konflik hari ini di Sudan, yang merasa tidak nyaman gitu, dan sesekali di Libya yang belum pasokan listrik aja tidak seperti yang kita manfaatkan hari itu akibat konflik-konflik itu, dan mereka semua tidak bisa memastikan sampai kapan ini akan berakhir. Kalau saja kita adalah bagian dari mereka hari ini loh ya, masih ada seperti itu, apa yang kita lakukan? Saya kira akan kurang lebihnya ya sama dengan yang dilakukan oleh para pejuang bangsa kita, hanya mungkin bentuknya berbeda. Artinya ibadah nggak sempurna. Nggak sempurna. Ya mandi aja rebutan gitu ya, rebutan bahkan dengan tidak masak. Ada air. Nah, bukan rebutan itu, lagi. Maksud saya itu rebutan antara masak, rebutan untuk ibadah, rebutan untuk mandi itu, Jadi tidak semata-mata berebut dengan orang lain, berebut kebutuhan dan kepentingan kita masing-masing, mana yang skala prioritas. Terus mungkin poin-poin penting yang perlu disampaikan. Ya, menurut saya, saya kira satu. Kemerdekaan ini. Yang pertama kita harus kemudian menceritakan kembali tentang bagaimana sejarah bangsa ini, dan tentu mohon maaf tokoh-tokoh itu. Jadi hari ini anak-anak kita itu kering dengan idola, film-film yang dijajakan oleh siapapun orang yang punya kepentingan untuk membuat film hari ini, itu lebih kemudian ditokohkan oleh anak-anak kita. Jadi apa saja saya sudah nggak ngikuti idola-idola anak-anak hari ini, tetapi kadang-kadang tidak ada pesan moral yang jelas gitu. Karena itu sejarah lokal misalnya kita punya Kiai Hamid Rusdi, kita punya Kiai Zainal Zakse, kita punya siapapun orang, termasuk tokoh-tokoh tingkat provinsi, tingkat nasional, itu harus kemudian mestinya ada semacam storytelling telestorying. Jadi siapa dilombakan untuk menceritakan seorang tokoh Hamid Rusdi itu siapa, diceritakan bla 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 bla. Sama ketika misalnya kita Maulid Nabi, kita minta anak-anak kita untuk bercerita tentang Nabi di masa kecil, Nabi di masa usia remaja, masih di awal-awal menjadi Rasul, ketika jadi Rasul, dan sampai pasca wafatnya itu dibuat cerita-cerita, sehingga gitu ya. Ada tune in, ada injeksi moral yang masuk kepada anak-anak kita ini. Awalnya itu harus ditanamkan literasi tentang betul, itu, harus, supaya punya inspirasi dan berbuat sesuai dengan zamannya. Betul. Dan yang saya sesalkan itu, mohon maaf ya sesungguhnya ya itu lebih kepada merayakan. Jadi peringatannya itu tidak ada, peringatan hari kemerdekaan itu nggak ada yang ingat lagi itu. Jadi mestinya ada tema-tema, ada seremonial yang mengingatkan, tidak hanya tabur bunga, tidak hanya kemudian ziarah ke makam pahlawan, itu nggak cukup ya. Itu aja bagi elitnya, bagi populis ini gimana, apalagi generasi muda. Maka penguatan literasi tentang histori itu penting. Yang kedua, yang ada yang evaluasi. Perayaan ya perayaan, tapi kalau perayaan itu dalam rangka misalnya memamerkan produk, itu it's okay. Nah ini enggak Jadi misalnya sepak bola, dasteran, bapak-bapak pakai daster ibunya, gitu yang kalah kemudian nyanyi dangdut. Iku nek terus pejuang kemerdekaan itu dihadirkan kembali hari ini, nolong soleh lah kok ini ceritamu,
awak biyen koyo ngono saiki awakmu ngene. Itu seolah nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang memperingatkan. Misalnya lagi, contoh ini main-mainan, monggo lah atas nama di apa setting karena apa ini loh kebersamaan, gitu. Atau kejelian, tapi seberapa kepentingan? Misalnya gini, gitu. Anak kecil itu diminta untuk membawa kelereng di sendok itu, kira-kira filosofinya itu apa, gitu loh, gitu. Ya. Kemudian ibu-ibu ya kadang-kadang makan kerupuk atau ngambil uang di res alas, banyak rekreatifnya, sehingga momen kemerdekaan yang seperti ini diraih oleh pahlawan bangsa ini menjadi hilang maknanya. Karena itu kita harus punya gerakan-gerakan menyadarkan siapapun kita, terutama anak-anak muda kita ini yang dengan bahasa dan cara mereka berkomunikasi saya kira harus dimulai, ada desain-desain penguatan literasi tentang historisitas, dan mungkin ada semacam sesuatu yang substantif dari cerita itu agar diterjemahkan dalam konteks kekinian. Saya kira begitu. Saya kira begitulah pemirsa, kita telah berbincang banyak tentang makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi generasi sekarang, generasi Z. Jadi ada beberapa yang perlu menjadi titik tekan, yaitu literasi, cerita tentang bagaimana pengorbanan pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan itu perlu juga terus diupdate, perlu dimunculkan kembali dalam bentuk apapun. Yang kedua, sebaiknya peringatan-peringatan tentang kemerdekaan ini punya makna. Katanya Gus tadi punya makna, bukan hanya happy-happy tadi. Kalaupun happy itu dalam rangka untuk kebersamaan nggak apa-apa, tapi tetap punya makna. Salah satunya adalah tentang filosofi tentang perlombaan itu. Saya kira itu saja yang bisa kita obrolkan malam ini. Selanjutnya kalau insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.